Kita terima juga pandangan Pak SBY bahwa dalam bekerja sama ada etikanya. Kalau mau membubarkan kerjasama, ya kita bicarakan. Atau tidak jadi, kalau nggak jadi nggak usah ketemu lagi kita malam ini, gitu ya kan? Makanya kau putuskan Kau sekarang. putuskan. Nah, yang menariknya, Kalau Bang enggak, Surya kita nggak usah ketemu lagi. Bang Surya dalam pertemuan itu tidak ada anggota tim 8 yang berunding. Akhirnya kemarin tuh gue, wah ini soal jam terbang. Memang jam terbang Caimin dan Bang Surya jauh lebih tinggi daripada yang lain. Tapi primus inter pares di Demokrat bukan Mas Ahy. Lu ukurannya nggak bisa Mas Ahy, tapi Presiden SBY. Nah, yang mau gue bilang, hari ini Mas Ahy makin mengoleksi jam terbang dia. Oh iya. Tengah malam, trio tengah malam. Oke, welcome to Total Politik. Jumpa lagi dan gue bersama dua narasumber gue. Ya, dengan trio tengah malam. Dua narasumber. Trio tengah malam ribon. Iya. Your eyes, kalau kata itu your eyes, matamu. Hari ini gimana lu? Dari forum ke forum kita masih punya 2 forum lagi ke depan dengan orang di atas sekian tahun. Gue ini aja lah, banyak-banyak ngerem sekarang. Kenapa? Jalan licin. Tapi ada orang yang menganggap jalan licin tuh enak. Artinya lu nggak perlu ngegas terlalu bagus, nggak usah ngegas terlalu kuat, engine lu dan nggak makan bensin terlalu banyak. Ya tapi lu nabrak. Jalan licin. Ski? Berarti harus orang yang jago ski sekarang nih. Iya kan. Kalau dulu tuh di Dumai ya, kalau dari Jalan Pekanbaru Dumai itu kan jalan minyak belicin, Bos. Iya. Sinar Riau. Itu ban mesti dikasih rantai, Bos. Iya. Oh gitu. Iya, supaya nggak Karena tetes. bisa jatuh, bisnya bisa jatuh. Masih gampang itu, Dir. Itulah perspektif lo orang kota ini nih, jalan licin. Nggak tahu. Gue langsung Jalan-jalan Gua langsung set gunung. rokan itu, Bos. Gue langsung Gunung Alpen bayangan gue. Rocky Mountains. Belum pernah lu lihat. Jam baru. Mantap ya. Semuanya aja lu sebut. Pancut gua enggak lu sebut. Lanjut lu lama gue tahu masih pakai rider SXL. Kita senang lah melihat Mas Ari sekarang transformasi. Jadi bukan hanya Caimin yang bertransformasi, tapi Ari Putra juga bertransformasi. Jadi ini gimana nih? Jalan licin ini bahaya. Gimana jalan Apa licin? bukan jalan licin, apa namanya? Eskalasi meningkat. Iya. Eskalasi meningkat, jalan licin pula kan. Betul. Lu menggas di jalan licin ini kan enggak bahaya. Betul. Ada yang mencoba mengikuti ternyata karena dianggap bahwa dari pemilu ke pemilu gue makin mahir nih nyupir Betul. skinya kan. Ketelisut lo. Iya. Padahal harus lu pasang rantai itu di ban itu kan. Iya, jangan lupa Salah. politik sekarang ini harus pakai double gardan ini, Ri. Tuh, double garden apa? Double gardan tuh mau ban depan dan ban belakang itu 4-wheel drive. Oh iya, 4x4. Nah, 4WD, 4WD. 4-wheel drive. iya, karena tiba-tiba Itu hardtop zaman dulu tuh iya, ya. karena tiba-tiba ada gunung yang nggak terlihat, Paman kan. Iya. Nah, berarti mensyaratkan supirnya harus punya jam terbang tinggi. Iya. Kalau jam terbangnya pilot ya. Kalau jam Pilotnya. terbangnya nggak tinggi ya ini yang Tapi lu terjadi. gimana menjelaskan Pak SBY yang jam terbangnya tinggi, menang 2 kali pemilu, nggak banyak orang yang punya spesifikasi kayak SBY kecuali Jokowi. Dan ternyata bannya nggak cocok juga. Ya mungkin karena zaman udah berbeda. Iya nggak? Zaman berbeda, elit-elit pemutusnya mungkin udah yang berganti berapa orang tuh mungkin di zaman Pak SBY itu. Zaman berbeda kan, Pak SBY zaman TV gitu kan. Sekarang zaman media sosial. Dan sekarang ada variabel juga incumbent Presiden Jokowi. Kalau Bu Meganya masih Bu Mega yang sama, Caimin masih Caimin yang sama, Bang Surya masih Bang Surya yang sama. Iya kan? Bowo Pak beda. Prabowo masih Prabowo yang sama nih. Oh, Relasi tapi- individu ya, elit ya. Oh. Ketua umum partai. Bang Zul masih Bang Zul yang sama nih, baru menarik. Nah, Pak Erlangga berbeda. Zaman Pak SBY kan Pak Erlangga belum belum elit utamanya Golkar kan? Pak Zul baru sekjen ya. Iya, kemudian nah, iya kira-kira itu sih gua ngeliat nih. Pak Zul udah sekjen ya. Ya. Sekjen tuh hitungannya udah loh sebenarnya. Ya, nomor 2 kan, Ri? Nomor 2. Cuman gua bayanginnya justru bukan gitu, gua pikirin ya. Maksudnya kalau gitu kita bandingkan di 2004 dulu, Dit. Kalau gua lihat. 2004. Oke. Zaman itu tuh The first generation iya. of reformasi ya. Ya, Tokoh artinya reformasi ya. waktu itu tuh menurut gue pemain politiknya juga pembuat keputusan. Oke. Jadi Pak SBY, Pak Yusril, waktu itu kan PBB, PKPI, Bu Mutia Hatta kalau nggak salah ya, sama Iya, Pak. Demokrat misalnya. Udah putusin aja. Kemudian ada Bu Mega,
Pak Rahmat Witoelar dan PKB. sebagainya. Cuman maksudnya sekarang ini misalnya ada kompleksitas pengambilan keputusan gitu, berlapis-lapis gitu loh. Misalnya Pak SBY ketua Majelis Tinggi, Presiden Wakil Presiden adalah Majelis Tinggi. Ya. Tapi ketua umumnya Mas AHY yang diterima KPU ketua umum. Kemudian Tapi ada yang menganggap bahwa Mas AHY hanya penerima tamu resepsionis di teras. ya, Orang yang untuk berunding, mendapat ya berunding itu kan di berunding, meja makan minimal ya, atau di yang ruang berunding tamu Pak lah ya. SBY. Itu tetap Pak SBY tuan rumahnya. Nah, maksudku gini, yang gue lihat agak menarik tuh gini, maksudnya gini. Kenapa pertemuannya mesti kompartemen-kompartemen? Itu aja aku tuh mulai curiga di situ. Misalnya Mas Aniesnya dengan PKS dulu, besoknya dengan Pak SBY, tim 8. Kenapa nggak rapat bareng aja? Kan bisa aja rapat bareng. Duduk aja bareng misalnya. Iya. Bang Surya, Pak SBY, Habib Salim misalnya. Jadi pengambilan keputusan itu di satu blok. Kalau di bloknya Pak Prabowo, pengambil keputusannya Pak Prabowo. Iya. Ya, ada Bang Zul, ada Caimin ya, at the time. Kemudian Bang Zul, Caimin, Pak Prabowo ya, Bang Erlangga. Oke. Nah, kalau di Bu Mega sendiri Bu Mega kan. Ya. Nah, artinya berarti kan ketika diambil keputusan memindahkan dukungan dari yang rencananya Anies AHY dengan komposisi 3 partai, yang masing-masing partai itu nggak bisa keluar. Gini, Demokrat dengan PKS nggak cukup 20. PKS dengan dengan Nasdem nggak cukup 20. Bertiga cukup 20. Di sisi yang lain kalau PKB dengan Nasdem cukup 20. Ya. Kok gue melihatnya akhirnya gue bisa memahami Perasaan Ibu Mega. Bu Mega. Kenapa di PDIP mengatakan Mau ikut boleh? boleh, Enggak boleh. ya, enggak apa-apa. Ternyata ketika ada yang 20, ya itu kalimat yang keluar kan? Oh, yang ini kalau ya. setidaknya yang kita lihat ya. Akhirnya kenapa ada kalimat ya kalau mau ikut kita ya silakan, kalau enggak Oke. ya nggak apa-apa. Nah, Jadi melihatnya gitu-gitu. siapa yang lebih butuh siapa? Gitu-gitu. Apakah Mas Anies yang lebih butuh PKS atau PKS yang lebih butuh Mas Anies? ketika belum cukup 20 saling Nggak, membutuhkan. dalam kondisi sekarang gitu kan. Kalau sekarang PKS, Iya. ya artinya PKS-nya membutuhkan Mas Anies kalau sekarang. Iya. Kalau bacaanku ya. Menurut lu gimana? Kenapa? Ya, iya dong, karena kan mereka udah cukup 20. Dia tinggal memutuskan mau ikut atau tidak. Yang ngerti itu kan masalah hitung-hitungan. Enggak, kenapa PKS-nya lebih butuh Mas Anies? Padahal ada atau tidak ada PKS, Mas Anies tetap bisa berlayar dengan PKB. Berarti kan ada keyakinan di PKS bahwa gini, ini kalau itu benar, kalau benar ada kotel efek presiden terhadap pemilu legislatif, bahwa jangan supaya nggak dimakan sendiri oleh Nasdem kotel efeknya Mas Anies. Kita makannya berdua lah, mungkin itu mungkin. Iya. Lain kalau misalnya nih langkah kuda misalnya, Iya. dari PKS-nya punya langkah kuda. Iya. Oh, kita mengajuin sendiri aja kan bisa juga loh. Iya. Daripada ke sana dia mengajukan sendiri, bisa aja poros baru itu ngocok ulang lagi. PKS mungkin bisa saja membuat potensi poros baru gitu loh, dengan menaruh kadernya di kertas suara. Teori kertas suara itulah. Ya, ya. Kalau gue punya ini kembali ke tadi ya, premis 1. Jalan licin di mana supirnya lihai dan bagaimana cara kita nyupir. Ternyata pengalaman berkendara itu belum tentu juga bisa memuluskan jalan kita. Pengalaman berkendara, pengalaman menang dalam race, dalam Grand Prix gitu ya. Itu belum tentu bisa membuat kita di era sekarang bisa memenangkan perlombaan Grand Prix ini gitu. Nah itu yang kemudian kalau kita lihat apa yang terjadi pada Pak SBY kan. Kalau kita lihat koalisi Mas Anies ini, Paman, kalau tadi lu bilang kan, kenapa harus Mas Anies ke satu-satu? Ke Sudirman Said prosedurnya ini ke ini harusnya tim 8 masuk lagi ke Kompartemen ruang- gitu. Iya, harus ada Kenapa nggak rapat bareng aja? harus ada kompartemen yang sangat prosedural gitu, punya code of conduct, punya sistem yang memang berlapis untuk hal yang sebenarnya bisa diputuskan dalam 3 orang dalam waktu Sebenarnya yang kita sama. kan berarti kan Habib Salim duduk sama Pak SBY sama Bang Surya duduk. Itu Selesai. dia. Artinya ini seperti ini lagi-lagi ini bicara style menyupir ya. Di era sekarang ternyata politik kita dengan ini seperti mobil Toyota yang dibuat oleh pabrikan Astra dengan prosedur pakai insinyur, di safety-nya dijaga, bannya harus kayak gini, speedometer, ininya tingkat sentrifugalnya macem-macem lah, dengan komposisi yang pas gitu ya. Dan orang kalau mau nyupir mobil ini harus punya SIM tertentu,
dengan basis pelatihan yang ini ya ketat gitulah untuk dapat SIM itu. Menarik nih omongan. Ternyata yang menang itu pakai cara balap liar. Orang-orang lulus STM yang bikin bengkel bubut. Oh, gede. Abang mau apa? Abang mau apa? Mesin dari mana? Abang mau kayak apa? Ban dari mana? Terus selain nama gua, dia bikin tuh bubut mesin, dia kanibal dari sini, dia bikin ini. Udah bang, tapi SIM belum punya. Udah abang latihan aja 2 hari, nanti hari ketiga udah paten barang itu. Sementara ini ikut prosedur. Ya. Nah, ada hal Harus uji emisi dulu. uji emisi kir dulu kawan kan. Yang satu abang kasih aja minyak ini, nanti turun sendiri itu kita tipu barang itu. Ya nggak? Ya, memang politik akhirnya menjadi peristiwa yang sangat personal. Iya. Ketika terlalu berbelit-belit birokrasi Prosedur itu, ya. prosedur akhirnya dan yang bertemu bukan decision maker, Iya. jadinya nggak mempertemukan apa-apa. Jadi kalau menurut gue ya dari awal kalau memang Ada niat baik. ada niat baik, ketemu ya aja udah decision maker Nah, yang maksud ketemu. gue, kenapa Habib gua Salim, bandingkan? Bang Surya, Pak SBY. Selesai. Jadi Gitu loh. prosedur tim 8 segala Itu nggak ada macam gunanya. buat harga buang aja sebenarnya kan. Betul. Ya kan. Nah, Buying ini- time. Nanti kita bikin mekanisme ya. Nah, gitu Ini loh. kan Prosedur. sama kayak apa namanya? Syarat-syarat yang diada-adakan gitu. Iya. Iya. Padahal kalau mau nikah itu misalnya lu butuh saksi, butuh penghulu. Butuh suami, butuh butuh istri. wali. Ya nggak butuh yang lu MC belum tentu. MC Nggak belum perlu. tentu, Iya kan? mapan belum Nggak tentu. Cukup 5 aja Kalau kan. ada. Mempelai pria, mempelai wanita, Iya. mahar, saksi, ijab kabul. Iya, Betul. 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 Ya kalau lu harus bikin mapan lu mau nikahi seseorang gitu, lu harus mapan dulu, Bud. Itu Nah, kan cara prosedur. bahasa menolak dengan cara Harus. lain ya. Nah, itu maksud gua kenapa? Lu harus ada lamaran dulu, keluargaku dan keluargamu bersepakat, frekuensi nyatu dulu, di pertemuan ketiga kita baru naikkan 1 Iya, oktav. Kita baru bicara pertunangan. Betul. Ini kan kagak. Nah, itu Ada yang- yang tiba-tiba Ini datang menurut lagi pakai adat mabok. mana lu Iya. kan? Ada yang datang lagi mabok, abis dugem, Iya. baku cinta dalam hotel Red Doors atau Oyo atau hotel-hotel itu. Ini Kemudian juga contoh dia ya. keluar, ya bunting bos, bulan depan kawin barang ini, lewat di prosedur lamaran, pasang belai KTP, camakan frekuensi. Sering ya ngomong- terjadi di kota-kota besar itu. Iya, di mana-mana banyak. Iya kan. Nggak, dan Tapi dia nggak sampai ke solusi yang itu. Gua pengamat aja. Ini kan maksudku, artinya politik kita ya tetap politik yang memang informal, politik yang tidak pakai prosedural yang terlalu rigid gitu. Kalau pakai yang prosedur kedua. artinya mau bilang enggak ya. Gini, Dit. Karena mungkin lagi dalam zaman Pak SBY, Diputusin Pak SBY aja. kan no, Pak SBY dulu ada sekber untuk mengatur koalisi aja, ada sekretariat bersama, ada kantornya, ada tukang OB-nya, ada Itu di direktur periode kedua Pak SBY. Iya. Periode pertama kan sendiri aja. Iya, maksudku kan udah kompleks diatur sedemikian Nah, rupa. Pak SBY gua rasa agak lupa bagaimana beliau bertarung di 2004 dengan kecil dan fleksibel. Ya betul. Nah, Dan sekarang underdog ya. dan beliau berarti hari ini kita membaca psikologis Pak SBY masih merasa dia ini jelang periode kedua nih. Bukan jelang periode pertama dia iya, gitu kan. iya. Jadi dibikinlah prosedur. Incumbent ya, mental Iya. incumbent ya. Kalau birokrasi itu dibutuhkan ketika sumber daya yang mau dibagi banyak, Bos. Ya, kalau nggak ada ini kan. Birokrasi. Nah, masalahnya ini kan oposisi ya. Ya, Bensin agak kali kering. aja banyak kan, kita nggak Iya, tahu. benar juga. Yang kedua yang gue lihat juga gini. Ini mikrofon udah Gimana? diperkosa kayaknya. Enggak, udah Gimana? udah benar. Nggak, yang kedua yang gue lihat tuh gini juga. Kalau mikrofon Misalnya nih karena- dia yang ikut paman nih kan. Ya susah juga, artinya politik ini penyebabnya memang 20% ini. Kan kalau seandainya tidak ada 20% ya semua ketua umum partai bisa jadi capres. Nah, Pak SBY periode pertama nih nggak ada faktor Nggak ada. 20%. Ada 5%. 5%. Iya, maksudnya Disamakan dengan parliamentary Parliamentary threshold. threshold. Cuman udah pileknya lebih dulu. Iya. Jadi kompleksitinya agak lebih tinggi. Ada pilek lebih rendah, Lebih lebih rendah. Yang sekarang lebih tinggi. Artinya ada pilek dulu baru setelah pilek pilpres. Dan lu lihat gak Pak Man, yang di highlight Pak SBY dalam pidato panjangnya itu, kurang lebih ya, kita ini harusnya ngomong tuh terbuka, transparan, datang ketemu muka, balik ke lihat punggung.
kayak gitu-gitu kan, ini masalah transparansi dan sangat prosedural dalam demokrasi. Orang tuh harus jujur, gak ada pengkhianatan. Kalau gue sih ngelihatnya agak beda sama Paman ya. Gue nggak setuju sama Paman soal 20%. Ini akibat karena 20%. Kalau gue ngelihatnya begini, justru Kita sisi hari bagus. 20% ini akan membuat elit saling bicara. Ya. Gue setuju juga. Ya, setuju, ketika ada yang tereksklusi artinya dia nggak bisa bicara. Nah, itu. Berarti bukan gitu. Gua gini nih. Bukan gua Kompleksitasnya memang bukan jadinya setuju, lebih nggak setuju. tinggi, betul. Kalau gua lu tanya, gua orang yang setuju 20%. Oke. Karena ujung-ujungnya kita masyarakat majemuk, sistem multipartai. Bahwa elit politiknya harus mampu bekerja sama satu sama lain. Tapi mungkin bisa kita terima juga pandangan PSBY bahwa dalam bekerja sama ada etikanya. Kalau mau membubarkan kerjasama, ya kita bicarakan. Itu kan sesuai tadi kan mobil. Nah artinya itu mungkin yang dianggap oleh ada satu pihak yang nggak clear. Kenapa? Nah ini gue mungkin mikirnya gini. Karena memang nggak diatur di undang-undang pilpres kita. Yang diterima itu kan cuma dicalonkan partai politik dan gabungan partai politik. Lain nih mungkin yang diusulkan Bang Fahri. Buat rancangan undang-undang koalisi katanya. Artinya kalau sudah sampai pada level fakta ini udah nggak bisa diganti lagi. Menurutku terlalu kompleks, Pak. Justru di tengah ketiadaan regulasi yang ketat, ini ruang fleksibilitasnya tinggi sekali. Sangat tinggi. Dan ujungnya memang harus ditentukan dengan tadi kompromi dan harus bicara. Berarti sumber masalahnya bicara. Bukan 20%. Bukan. Nah artinya ada. Nah berarti kan gini bro. Nah balik ya. Nah satu. Yang kedua. Ya mungkin gini bos. Ya ini istilahnya kita kutip dikit lah guru gembul nih kan. Perbedaan jajahan Belanda sama jajahan Inggris ini kan. Kalau kata guru gembul ini, jajahan Belanda ini perbedaannya dengan jajahan Inggris. Jajahan Inggris itu selalu memperkenalkan perjanjian kepada negeri jajahannya. Sehingga relatively katanya orang jajahan Inggris itu menghormati perjanjian. Terms and conditions apa yang sudah disepakati dihormati. Jadi ini karena kita jajahan Belanda, bos, elit yang sudah menandatangani perjanjian pun ya bisa membatalkan perjanjian seenak-enaknya. Dan mental apa? Max Havelaar, bos. Iya. Itu juga. Makelar. Iya enggak tahu. Ya gitu kan? Tapi ya begini Paman. Ini kan kita balik lagi tarik ke belakang agak jauh nih soal party formation kita. Ini agak beda dengan Amerika. Kalau Amerika yang bikin partainya negara kan. Negaranya ada dulu baru orang bikin partai. Kalau kita partai dulu baru bikin negara, bos. Gitu kan. Jadi politik partai kita ya sangat informal karena sebelum ada rules yang formal partai ini udah ada. Iya, bahkan partai-partai yang berdiri atas nama ini ya individu dan kelompok pribumi ya. Itu kan nggak diakui sama pemerintah Hindia Belanda. Mereka bergerak bawah tanah semua. Makanya kalau ada yang mengatakan bahwa orang kok ngerasa partai ini lebih tinggi daripada negara. Memang mungkin lebih dulu, kawan. Lebih tua partai memang daripada negara di Indonesia gitu. Bahkan partai menurut Profesor Liddell ikut menjadi peran dalam membangun nasionalisme kita. Bahwa ada Indonesia ketika ada kantor partai di tempat ujung jauh di sana. Nah, itu mengikat kita sebagai negara. Iya, maka siapa Liddell ya. Itu problemnya sebenarnya kan. Nah, tapi gini juga enggak? Kita bisa lihat dengan situasi hari ini berapa tinggi derajat keotonoman ketua umum partai. Hipotesa gua, otonomi Bang Surya dan Caimin tuh lebih tinggi daripada ketua umum yang lain yang belum. Jadi kalau urutannya nih yang paling tinggi Bu Mega. Ya kan? Pak Prabowo otonom untuk memutuskan, ya kan? Enggak lah, Pak Prabowo lapor presiden terus. Oh enggak, ini di partainya dulu. Di partainya dulu, Bro. Nah, lu belum ngomong lo. Enggak, iya dong. Enggak, lu enggak ini otonomi di partai. Enggak, ntar lu kita nanti kita buat equation ya. Kita persamaan nih. Persamaan kita ini dulu. Berapa otonom ketua umum partai? Oke. Di internal di Indonesia dulu dulu internal. Bu Mega otonom. Pak Prabowo otonom. Imin otonom. Caimin otonom. Meskipun dia tahu bahwa geng di lainnya itu seumuran sama dia. Tapi kita kasih derajat boleh ya? Gini menurut gua, lu boleh korek nih. Menurut gua Bu Mega 100%. Pak Prabowo 100%. Caimin 80. Ada Kiai. Iya, dan kawan-kawannya harus 20. Dengar juga. Oke. Bang Zul. Udah tinggi nih, Bos. Udah 90%, ya kan?
Pak Erlangga 50. Ya. Wah, ada Wah. Bang Ical, ada apa Bang namanya JK. Agung Laksono. Saham internal nih ya. Ah, iya kan, di dalam dulu nih. Jadi dalam Saham, membuat saham. keputusan dia nggak selincah Caimin. PKS, Iya kan? PKS. Kalau Bang Zul udah 90 ya Bang Oh, Zul. udah masuk 90 dia. Di internal, di Kalau internal. dulu kalau sebelum ada Pak Amin 50. Nah, Yang 10-nya siapa? Yang pasti bukan Amin Rais, tapi Erick Thohir kali. Erick Thohir. Ini Mas Erik bener gak? Ini dari hasil pengamatan lapangan Oh, kita di dari forum hasil ya. memoderatori forum Betul, kemarin iya. bahwa terasa sebagai pemilik. Tapi 10% itu bisa mengambil keputusan strategis. Oh gini, berarti Ya, sahamnya ini bos. Kayak Nadim, makanya. Kayak Nadiem. Jadi sahamnya itu founder shareholder. Jadi saham kecil tapi vetonya ada. Lu Oke. silakan bagi dividen lebih banyak, ya Oke, 90 ntar ya, kan. Golkar Tapi ya. decision maker AIN. Iya. Nah, Terus Demokrat. Demokrat. FW. Gua rasa AHY. ketum Ini dulu. Ketum. 50. Ke Pak SBY. Yakin? Ya, Pak SBY 50. Menurutku less than 50. Oh ya udah boleh berapa? 30. Ah, 30. Pak SBY. Karena soal capres ya. Karena jelas di ADART-nya Majelis Tinggi. Majelis Tinggi itu Oke. udah clear. 30 itu ruang tamu, Oke. ruang tamu. Yang masuk ruang tamu kan juga harus di PKS 30. Nah, itu enggak ngikut. Karena Nggak tahu, gua Majelis nggak- Suro. gua nggak tahu. Gua enggak ngikutin. Ya, gua tahu, karena Gua nggak tahu. Enggak, kalau yang pengetahuan gua nih, Iya. presiden dan wakil presiden ditetapkan oleh sidang Majelis Suro. Dulu Ustadz Hilmi. Enggak, ntar dulu, Majelis Suronya, Bro, bukan Ustaz ilmiah. Oh, kolektif kolegial. Majelis Suro itu ada 99 orang. Aduh, mati kita. Yang ketua Majelis Perkosa di Mas ketua kita, kan? Majelis Suronya adalah Habib Salim. Oke. Artinya enggak ketua umumnya sendiri loh. Dia harus bersidang dulu. Ada politbiro lah. Ada ya. politbiro. Oke. Oke. Terus Ketua umumnya berapa persen? ya ketua umum. Presiden berapa persen? Nah, Ayo ngomong, gini, ini kan- ketua umum kenapa punya? Karena dia yang menandatangani ke KPU Mas Sekjen. 30, 30, Nah, gitu. 30. Oh, konkret. 30. Nah, apalagi coba partai. Kirain 50-50, 70-30. Apalagi? Apalagi? Pan, P3. P3. Kalau P3 ketua Pak umumnya Mardiono. ini berarti 50, Bro. 50 Bukan 60. Enggak, 50 ketua umum. Berarti nanti apa namanya? Bang Sandi masuk dikit lagi ya kan? Karena punya popularitas. Bos, 50 itu nggak sedikit, setengah-setengah. Ya setengah lah. Berarti Bang Sandi Sama ada merasa sama gitu Oh, dengan enggak Pak dong. Mardiono. Enggak, 20 aja Bang Sandi. Oh, 50 Pak Mardiono. Enggak dong, tapi ada Dewan Syariahnya juga, Bro. 50-50, Tapi 80-20. Nah, 80-20. Siapa Oke. lagi? Siapa lagi? Nah, terus Partai apa lagi ya? Golkar, Gerindra, PAN. semua itu. PDI, udah. Nasdem PAN, udah. Udah. Nasdem, Bang Surya. Ada PKS, PAN, PKB. Nasdem 100%. 100% lah. Walaupun dia ada majelis tingginya. Apa Oso, Hanura Nah, nggak ada ya, maksudnya. yang 9 ini dulu aja lah. Nah, itu yang dalam mengambil keputusan, makanya kalau gua nggak punya informasi lain selain yang pidato Caimin yang dia mengatakan sudah lama tidak ketemu Bang Surya, diajak makan malam di Kayangan. Bang Surya bilang gini. Oh, kirain pantun. Adinda. Sudah tak lama Bukan, tak ketemu Bang Surya. bukan. Diajak Melayu. makan malam. Bukan, Jawa Timur, Bos, bukan Melayu. Kirain pantun. Enggak kan menganalisa situasi, Oh, Bro. gua kirain lu mau pantun. Nah, enggak, sudah lama. Cuman Bang Surya bilang gini. Gurindam. Gurindam. Sudah Nah, tapi- lama tidak bertemu Bang Surya. Melayu. Ya kan? Sekali makan di Kayangan. Ya kan? Sudah lama kita tidak membuat keputusan. Keputusan kita bikin Ya, seenak-enaknya. ternyata hasilnya jauh dari bayangan. Nggak tahu gitu. Kirain. Kirain pantun. Gue udah mau cakep aja tadi. Ya udah lanjut. Lanjut. Nah, kan itu Ini ya. TTM harus gini, lu Ya, jangan. udah lama kita nggak begini. Iya. Terus kan Bang Surya bilang, kan Caimin bilang, apa dia bilang sudah nggak ketemu. Saya ini tidak ada politik, apa dia bilang, yang siasat-siasat muslihat katanya. Ya. Wen, nggak ada lah, kita nih apa adanya muslihat. Jadi atau tidak jadi, kalau nggak jadi nggak usah ketemu lagi kita malam ini katanya kan. Ya. Makanya kau putuskan Kau sekarang. putuskan. Nah, yang menariknya Kalau Bang nggak, kita Surya nggak usah ketemu lagi. Nggak, Bang Surya dalam pertemuan itu tidak ada anggota tim 8 yang berunding yang ikut di situ ya kan? Oh iya ya. Yang ikut Mat ya, Ali? Ya katanya Mat Ali sama Bang Victor katanya. Oh iya. Artinya kan tim 8 juga nggak well update. Jadi Tim gitu loh, 8 Bro. tuh Bang Willy sama Pak Pak Sugeng. Nah, salaman. Nah, Caimin kan juga mikir di sana dengan komposisi 80% tadi ya. nah, kalau Bang Surya 100%, Iya, Imin Caimin 80. 80, ya. Artinya kan kalau gua putusin sekarang, gua tinggal ngasih tahu aja ke yang 20. FYI. FYI, tapi dengan Terus bisa, situasi gini, Bro. Kemarin gua habis dibubarin ini koalisi di Indonesia Maju.
Iya kan? Berarti chance gue di sana jadi wakil tuh di kertas suara udah selesai. Siap, putuskan aja. Nah, ada jeda waktu yang tak terselesaikan nih bro. Dua orang ini pembuat keputusan. Dia cukup 20%. Udah deal. Deal. Gentleman Nah, agreement. Mas Anies kan bukan orang yang memutuskan di situ. Bagi Mas Anies, saya harus jadi calon presiden. Makanya Mas perlu Anies waktu. ini CEO aja ya. CEO, dia perlu waktu menyampaikan ke tim 8, Tim Mas 8, Mas Dirman. dan menyampaikan lagi ke Masing-masing masing tim 8 baru penyampai kepada ketua umum. Nah, di tengah jalan ini distorsi. lah, ini kan udah canggih informasi kan di Indonesia mana ada informasi yang bisa dirahasiakan, Bro. Mungkin baru selesai bubar di Kayangan itu udah ada WA yang beredar itu kan. Ada pasti tahu lebih dulu. Tahu gak tuh? Yakin lo orang ketemu dia di Surabaya sama Mas Anies. Itu udah tahu koalisi Indonesia Maju itu mau ganti KKIR itu udah tahu namanya dia. Apa? Oh, gitu. Indonesia Maju waktu itu ngomong. Serius loh. Iya. Kan Oh, jadi kita membawa tanya nafas beliau aja Jokowi. berarti kalau apa-apa. Hebat. Udah pokoknya kalau yang ngomong udah selesai persoalan politik. Oke, halo. Panggilan kesayangannya? Besti. Our platonic love. Nah, maksud gua itulah. Nah, Bukan rival, paman. Nah, jadi- Platonic love. Udah, Ya. iya, platonic. Cinta kolektif kolegial. Nah, menurut gua di situ aja kenanya. Nah, harusnya kalau ada goodwill ya Bang SP-nya kan teman sama Pak SB. Yakin. Iya dong, kan kawan, Bro. 2004 kan Metro TV yang menjadikan SBY 2009? presiden. Ya, itu kan kan kawan Yang ini. lebih dekat mana? 2004 atau 2009? Ya kan 2009 Pak CT lebih dekat. Iya kan? Iya kawan. Kan ini teorinya Paman juga. Gimana? Makin panjang hubungan di politik, musuh makin Ya, banyak. banyak. kan? Iya, kira-kira gitu. Nah, itu sih yang gue lihat. Terus Iya. artinya Tapi enggak, oke. Terus ya artinya- itu. Terus coba kita lihat juga dengan problemnya kita yang gue bilang minggu lalu. Kita tuh tidak punya, Bro, pilihan institusi lain untuk menciptakan pimpinan nasional selain partai politik. Misalnya kalau di bisnis itu kan dulu misalnya orang untuk berbisnis itu harus buat perusahaan. Sekarang ada pilihan lain nggak berbisnis di luar perusahaan? Individu masih bisa berbisnis, ya kan? Kemudian koperasi masih bisa berbisnis. Contoh misalnya ada beberapa negara di Timur Tengah, walaupun dia kerajaan, tapi dia memberi opsi perwakilan itu lewat perwakilan pribadi. Kita kan enggak. Nah, karena partai politik lah yang satu-satunya boleh mencalonkan presiden dan wakil presiden, akhirnya Ada perwakilan- otonomi daripada ketua umum menentukan tuh jadi penting. Betul. Makanya tadi gradasi Gradasi itu penting. Nah, ada yang pribadi DPD, tapi dia nggak punya hak Nggak untuk punya. ngambil wewenang untuk ngambil keputusan. presiden. Nah, misalnya, oke, sekarang kita hitung itu yang tanpa presiden, oke? Oke, kita tambahkan persamaannya. Otonomi ketua umum plus pengaruh lainnya. Oke. Pengaruh eksternal. berarti. Eksternal. Iya. Nah, menurut external recognition. Ya, artinya partai yang di dalam pemerintahan wajar ada pengaruh presidennya. Karena kan dia mendukung pemerintah. Tapi derajat keberanian berbeda. Misalnya Bang Surya, dia di dalam pemerintahan Jokowi, tapi punya keberanian lebih besar terhadap Pak Jokowinya. Ada psychological faktor relasi pribadi antara Bang Surya dengan Jokowi. Yang kita nggak tahu yang tuh, kita ya. nggak tahu. Yang kalau menurut Pak D. Bambang Pacul ada Korea-Koreanya Bang Surya ini, ada mentalnya. Ada mentality untuk berhadapan untuk adinda dengan presiden ya kan. Nah, sementara kalau ketua umum lain Karena Bang Surya mencintai kehidupan, dia nggak mau mati partainya. iya kan? Nah, yang kedua Bu Mega. Bu Mega terhadap Pak Jokowi ya Bu Mega kan punya data lebih otonom Lagi. terhadap presiden. Nah, Erlangga? nah itulah baru mulai pertanyaan. Muncul pertanyaan karena Imin gimana? Cak Imin nggak menterinya. Dia tidak anak buah langsung presiden. Sementara Pak Prabowo anak buah langsung Menhan. Mas Erlangga anak buah langsung Menko. Bang Zul anak buah Mendak. Meskipun ada SSU menteri anak buah juga. Meskipun Bang Zul pernah mengatakan di sini ya, bahwa pembuatan KIB itu FYI juga ke Pak Jokowi. Nah, katanya ya. Kan Bang Zul pernah di sini, berarti kan? nah gini FYI-nya pakai teorinya Mas Anies di pidato. Apa? Lebih baik
minta izin, minta maaf daripada minta izin. Iya. Ya cuman kan begitu sudah sudah melaporkan, Kan yang penting mens rea, nah, goodwill gitu. apa enggak nih, Kira-kira ya gitu. kan? Jadi gua ngelihatnya ada gitu-gitunya tuh yang Iya. Tapi itu goodwill nggak? Siapa yang mana? Gitu. Nggak, kalau dulu KIB goodwill. Iya goodwill ya. KIB. Nah, kalau gua lihatnya gitu. Kalau lu gimana nih? Iya benar. Setuju gue itu. Iya. Gue juga 1000% gue. setuju. Setuju aja. Nggak, tapi kembali ke prosedural itu, artinya ketertiban prosedural ala Pak SBY itu memang menurut lu nggak kompatibel dong dalam demokrasi pengambilan keputusan enggak. kita? Normanya ideal. Bukan, Tapi nih gini nggak juga bicara sih, norma. Dia enggak, tapi dalam realitas praktek politiknya Iya kayak ibaratnya gini, Pak Erlangga at all cost dia bilang gua harus ada di kertas suara karena itu adalah amanat Munas. Tapi dalam split second dia bisa memberikan surat dukungan tanpa harus melewati Munas, Rakernas atau apapun yang secara prosedur partai untuk mendukung Pak Prabowo. Ya memang ujungnya politik kita politik STM dan balap liar. Tapi kalau kita lihat ya dalam kasus Pak SBY mencalonkan Mas AHY di DKI itu kan berlangsung dengan sangat cepat. Nggak ada birokrasi itu. karena bisa sendiri dan dia presiden. Dan dia pimpin langsung kan. Bukan Bukan artinya nah Nah, cuman dia pimpin langsung negosiasi. ya dia pimpin langsung negosiasi tapi ya. Aku nggak tahu tuh kalau Dan itu. waktu itu Ri, kalau menurut gua komposisi oposisinya agak lebih kuat ya dibanding sekarang ya. Ya, Di mana Pak SBY berdiri tidak lagi terlalu sedikit temennya dalam hal oposisi seperti sekarang Pak SBY terjadi. Kalau dulu Pak SBY masih kiri masih ada Ustadz Salim, ke kanan masih ada Bang Zul, masih ada Pak Amin, depan atas masih ada Romi tipis-tipis nih, Romi P3 masih ada ya kan kanan kiri. pilihan banyak. Pilihan banyak. Pak Bowo masih on our side. Jadi cenderung pilihannya lebih banyak sehingga keputusan bisa diambil relatif karena punya kesamaan posisi. Dan itu yang- tadi gua baca sebentar di media Ahmad Saroni udah bilang itu juga. Dia bilang yang ketua umum partai kan Bang Surya kan. Dan dia literally menyebut bahwa Anies Baswedan bukan Nasdem. Tapi apa karena Pak SBY memang nggak bisa diajak? Kan gini, ini ada anomali fenomena presiden. Dua presiden kita yang memimpin partai itu punya problem yang sama, menurutku ya. Ketika sekarang PDI itu dua partai pemenang pemilu, dua partai yang punya living presiden. Dua-duanya banyak ditinggal orang. Partai apa? PDI Dan? ditinggal banyak orang karena dianggap nggak bisa diajak negosiasi. Elit maksudnya ya. Iya. Kalau pemilih masih paling tinggi. Orang itu elit dalam negosiasi politik ini Paman. Kita kan framing itu nih. Kan nggak pemilih nggak ikut semua. Oke, ini elit ya. Oke. Ya, Enggak, ini gua- elit nih. Ya, haruslah gua kualifikasi dong. Iya, ditinggal Iya. elit. PDI paling Ya, tinggi negosiator. sekarang. Iya kan? Tapi ya partai ini kemudian dianggap memasang tembok makin lama makin tinggi. Oh, gue punya jawaban tuh. Pak SBY pun ternyata yang dalam kondisi quote unquote relatif lebih kalah karena 10 tahun oposisi, ternyata juga Nah, enggak. pada faktanya ditinggal. Nah, gue punya jawaban Ah, lain. itu enggak, ini bukan coba, ini, coba. ini pertanyaan. Ya gue coba jawab. Iya. Bukan Menurut punya jawaban gua, lain. Ini Gua juga. emang nggak ada jawaban. Ini menurut gue ya. Mas Ari komentar dong. Mas Ari kan lebih ahli sekarang daripada kita. Menurut gua ini begini. Kenapa izin wajib gitu? Enggak gini bos. Izin Dia kan wajib. udah informasinya Enggak. lebih banyak. Lu Kenapa muji-muji gua yang aja. kena? Ya, kalau gitu informasinya Mas Ari. Gua Tidak di gitu. diam aja salah gua di sini. Bukan. Gua kan informasi gua dikit. Gini bos, menurut gua nih karena gini problemnya adalah ada kemandekan sirkulasi elit di partai politik. Kenapa? Gua nggak melihat dengan PDI dan Bu Mega misalnya jadi nggak bisa karena makin sedikit orang yang bisa bicara sama Bu Mega. Itu dia. Karena dan itu juga terjadi sama Pak SBY loh sebenarnya. Nah, Sedikit orang itu juga. jawabannya. Nah, tapi mungkin Sebagai pengambil keputusan putusan utama, ya. kan? Sekarang siapa yang bisa bicara sama Pak SBY? Orangnya sedikit, Bu Mega lebih sedikit lagi. Siapa yang bisa bicara dengan apa namanya? Bang Zul. Banyak, bos. Ari Putra aja bisa bicara sama Bang Zul, ya kan? Siapa yang bisa bicara sama Pak Prabowo? Banyak sekarang. Iya. Siapa yang Pak bisa Erlangga. Pak Erlangga? Banyak. Jadi maksud gua itu juga mempengaruhi juga, bro. Sehingga artinya apa namanya? Kadang-kadang kan gini karena kita nih juga apa ya? Ya ini susah, kita ini orang bilang pengkritiknya Mukhtar Lubis bilang feodal. Tapi memang kenyataannya di kita kan menghormati orang tua.
Kita nggak bisa main yuyu aja sama orang tua kan. Misalnya, yuk gimana sih ini nggak? Ini untuk partai lu tekan dong. Kan nggak bisa. Pak JW bisa, Pak Iya. JW. Nah, maksud saya, maksud gue ada Orang situasi. tua dia. Oh, dia yang ke you kita ya. Kita nggak Pak bisa. JW itu mencari yang lebih tua daripada dia pun udah susah. Gitu loh, bro. Itu di Nah, Pak JW termasuk yang makanan. bisa tuh ngomong sama Bu Mega pasti. You, Iya kan? well, Gue rasa gitu-gitu, bro. Jadi ya, maksud gua, dan artinya bener kata kembali ke ininya Ari, manifesto ya Ari, 20% membuat para elit, super elit kita harus ngobrol, berbincang dan bernegosiasi. Dan di saat yang bersama perlakuan terhadap dua pengambil keputusan yang living president itu tidak kompatibel dengan persyaratan mutlak yang dibutuhkan dengan 20% itu. Harus ngobrol karena sirkulasinya dan jendelanya dibikin semakin sulit. iya, untuk bahkan masuk. kalau gue lihat tuh itu contoh. Kenapa ya Pak SBY? Jadi bukan emang mau ditinggalin ya, karena kenapa memang- Pak SBY yang merespon kemarin? Karena memang beliau ketua majelis tinggi. Karena domainnya calon presiden di majelis tinggi. Hari ini baru Mas Ahaye sebagai ketua umum. Tapi kalau di tempat PAN yang ngomong kan langsung ketua umum. Lu- Di tempat Gerindra langsung ketua umum. Lu dengar pidato Mas Ahaye ada ini ya, ada kesimpulannya nggak? Ya nggak ada, beliau menerima dan move on. Selamat kepada. Menurut gua dia Oh, ulang enggak, kalau kata gua dia ya mungkin dia memperlihatkan kepemimpinannya juga kan. Dia matang dan dewasa. Sorry. Jalan licin kawan. Iya ya sorry, itu nanti di ini ya, di Janganlah. ya di bip ya bip. Nah cuma nih, Orang kalau udah tapi Ya sudah Ini jatuh. mohon maaf Kalau nih. kata kasino sudah jatuh tertimpa tangga, tertiban gardu. Tapi kan. mohon maaf lagi nih, mohon maaf izin nih para ketua umum partai izin. Di generasi kita nanti kelak AHY yang paling matang. Oh iya. Udah pernah kena luka batin politik dia di umur 40 ini, Bro. Iya. Kita siapa sih umuran kita yang ketua umum partai politik yang generasi kita? Bahlil matang Bahlil. Bukan ketua umum partai. Artinya nih Ketua sekarang hipmi bukan mungkin ketua bagi orang pencibirnya Mas saya diketawain. Oh kok gini kok gitu, man kan lama-lama dia tempaannya itu loh gitu loh, bro. Iya, Pada setuju. waktunya dia lebih dahulu daripada yang lain. Setuju. Ketika ketua umum yang sirkulasi ini mandek gitu loh maksud gua, bro. Ini generasi kita ini nih paling Kita Oh, iya aja dong. udah asimetrik ya sama dia ya. Enggak dong. Ini Enggak. kan kalau kita sama Mas saya Jadi kalau generasi lah. jadi Enggak kayak lah, beda lah. Lu iya, Bapak Budi Bang Bos, enggak. lu bukan dia 40-an lu. gua apa? segenerasi 30-an. Iya, gua satu segenerasi generasi Putri lah. Komarudin, Satu generasi Faldo lah. Maldini, Rian Ernest, Arti- kita tuh. satu generasi lah itu. Generasi gua masih politisi magang semuanya, Pak. Nah, Dito Aryo Tejo udah ketua kayak menteri. mana tuh? Nah, gimana generasi lu itu? Kecuali Dito anomali dari itu. Ya menurut Dito gua kan ya. anomali, menurut gua. kan. Hebat Dito. Betul, Artinya makin lebih teliti dalam langkah-langkah politiknya ke depan. Jadi kayak bisnis ya. Start small, start fast. Ya, akhirnya ya. Fail Nah. fail fast juga nah untuk lu bisa recover. itulah akhirnya kemarin tuh gua, wah ini soal jam terbang. Memang jam terbang Caimin dan Bang Surya jauh lebih tinggi daripada yang lain. Tapi lu jangan lupa primus inter pares di Demokrat bukan Mas Ahaye. Lu ukurannya nggak bisa Mas Ahaye, tapi Presiden SBY. Nah, yang mau gua bilang hari ini Mas Ahaye makin mengoleksi jam terbang dia. Oh iya. Dia makin koleksi nih, gitu loh maksud faktor gua. lain, tapi Nah, ada ini kan- faktor lain dalam pengambilan keputusan. Pak SBY kenapa bisa terperdaya oleh tiki-taka balapan liarnya Bang Surya dan Caimin? Jalan licin. Ya mungkin karena surat tanggal 25. mungkin karena surat tanggal 25 Agustus itu loh, Bro. Iya. Karena ada surat tanggal 25 Agustus. Oh ya, tuh. iya lucu pas di masa itu denger ya? Dikirim Bang Hasan kan Ya lu. nggak boleh dipublis video. Iya, jadi katanya di surat itu diperlihatkan terus harus dikolek lagi, ditarik lagi. Jadi amat ya. iya, mana ada mau kata Bang Hasan Nasbi di dalam dunia tipu-tipu baru pertama kali saya ngeliat Ada surat jenis nggak tipu. boleh dipublikasi. Tapi lucu juga ya. Pura-pura kalau nggak boleh dipublis wajar. Weh. Nggak boleh lu pegang. Gila, Bang. pegang. Suratnya untuk lu ya. Untuk Iya, lu. lu, tapi Terus lu- udah lu baca gua ambil lagi. itu komedi, itu komedi. Ya, dalam dunia kata Bang tipu. Hasan sepanjang saya mengarungi dia tipu-tipu belum pernah nemu varian yang kayak gini. Di varian baru ya. Iya. Iya, tapi Bang Hasan mantap juga nih ya. Mau merelakan Alparte kepada Kosuni ini ya. Jadi dapat Alphard langsung nih. Ya padahal kata Kosuni, Kenapa nggak dihibahkan Belum, ke Bos. Total Politik jadi mobil operasional gitu? bos, namanya juga Sunni bos. Sunni emang. Itu tet semua ya.
Jangan-jangan. Mantap Bang Suni. Gak perlu lu pinter, gak Tapi perlu lu hebat. Yang paling penting menang. Itu tagline-nya Suni. Kalau kata Suni gitu, enak, bos, ya siapa nih tim pemenangan Anies Baswedan sekarang komposisi? Kurang ajar lo tim pemenangan. Kita ini punyanya tim kemenangan katanya. Gue gak punya rumah pemenangan, yang ada rumah kemenangan. Selalu lah. Kita ngomong selalu lah Bang. Makin matang juga kawan ini. Udah busuk habis busuk Lu dia. lu kalau bantu Anies, bantu sama gua katanya. Bantu gua kerja katanya. Kita nggak cari pekerja, yang kita cari tuh pejuang. Wow, udah jadi ideolog. Udah mulai matang lagi, hampir busuk dia. Matang. Kok Suni nih. Iya, itu bentar lagi di Satroni sama Kalong Oh itu berarti loh jam beliau 3 sudah pagi. jadi ideolognya di Mas Anies. Oh ya ini. Iya, dia emang ideologi Mas. Iya, Mas Anies. Kayaknya jam terbang Pak lamaan dia daripada Mas Anies tuh ya. Masa tempat-tempat, Bos. Oh, Mas iya. Anies kan tempaannya iya nggak? Lama nih, masalah lama nih. Iya. Quality beda urusan. Iya. Ini persoalan Kau udah pernah durasi nih. Iya, udah pernah ditanyai di persidangan belum? Iya. Siapa? Mas Anies belum Iya, kan? belum, makanya. Kawan ini udah bercakap-cakap, Bos. Lo udah kerap apa hakim? Udah kita lupakan itu. Gitu, Paman. Tapi ya maksud gua jadi lucunya dalam konteks politik kita kekinian yang secara faktual banyak ditinggalkan oleh elit. Kayaknya susah diajak ngomong. Ternyata Pak SBY yang udah sehumble itu Partai Demokrat itu pun ditinggal pula. Ya artinya udahlah, daripada kita ngajarin ke generasi muda dan generasi baru kita soal apa namanya, Tipu-tipu. bukan, nggak usah lah bikin perjanjian tertulis bro, iya kan? Oh iya, udah berunding cocok ke KPU udah, Iya. selesai itu baru buat tertulis. Nah itu Iya. problemnya Dan bro. di ujung berunding paling di ujung aja kan. Akhirnya ya, mendingan buat yang tertulisnya setelah di KPU gitu loh bro, barulah buat perjanjian Gak tertulis. perlu, orang ke KPU udah tertulis apalagi lebih. Bukan, yang sharing power power segala-gala itu power loh. sharing. Ya, emang kalau surat itu kalau ada pun buat apa? Orang Terus yang kan kedua berdua tergantung presiden. ada iya problemnya kan juga hak prerogatif lagi ya. presiden. Itu udah Tapi melanggar tapi konstitusi. gini juga tuh. bro, yang kedua tuh yang menurut gua lucu dan menurut gua juga bahan pembelajaran ya. Misalnya gini, kami partai A, partai B, partai C ada piagamnya ada bersepakat untuk capres X dan menyerahkan wakil presiden kepada capres kami gitu. Nah masalahnya capresnya nggak menandatangani ke KPU kan bro. Iya. Artinya yang menandatangani KPU tetap ketua umum partai lagi. Dan itu yang terjadi kan. Misalnya nih, yang terjadi dari case Mas Anies tuh pengen Mas AHY. Tapi ketua umum partai yang mengendorse beliau which is Partai Nasdem nggak mau Mas AHY. Kalau menurut- Akhirnya nggak bisa juga. Kalau menurutku Mas Anies sudah sampai di taraf dari keterangannya yang beredar. Itu kan artinya Mas Anies juga udah berhasil meyakinkan Pak Surya. Karena Bang Surya bicaranya menyerahkan kepada tim 8 untuk waktu dan tempat mekanisme deklarasi. Berarti kalau gitu berarti Caimin masuk di tengah kalau dong kayak gitu. Iya. Oh, Caimin masuk Berarti di kalau tengah. Paman minggu lalu kita masih ingat nggak muka Paman? Takut betul ada narasi dianggap ada narasi penjegalan. Iya kan? Paman hindari betul. Kami ini hanya bola muntah. Bola muntah. Kalau di sana muntah Baru baru. sini, ya. Kalau Nggak klaim mau gol kita. Kalau alhamdulillah. kata Adipre, ini Caimin yang akan apa katanya? Nasdem ini yang menjegalkan diri. Menjegalkan diri. Iya. Kata Adipre. Sandi nyesel nggak? Gimana? Harusnya kan Bang Sandi kan Nggak, pengennya ini prosedural. Apakah pertanyaan gue simple aja Bang Man. Mana? Apa iya porosnya Sandi AHY itu mungkin? Kan lagi rame di media. Ya kalau kata gua sekarang sih Jauh banget. almost susah ya. Kasih dekat dulu. Kasih dulu dekat. Kalau menurut gua ya. Ya jangan sampai mic ini lu suruh ngikutin arah Maju. Gini, Iya, bisa, Bang. menurut gua tetap berpandangan pada Pareto optimum. Pareto optimum itu titik optimal semua orang. Ya. Nah, masuk game teori sikit-sikit. Itu hanya bisa kalau tiga pihak menginginkan. Kalau ada satu pihak yang nggak menginginkan ya nggak bisa. Ya. Nah kalau dilihat dari 1-2 hari ini kan berarti nggak ada yang menginginkan. Jadi semua pihak akan mencari titik optimum kepentingan Ya, mereka masing-masing. Iya kan? Artinya kalau misalnya Artinya PKS-nya mau, Paman. PKS-nya nggak, dia istilahnya netral dulu. Lu jangan lupa, kan ada faktor lain Apa? yang dianggap tidak terjadi di 2004. Apa? 2004 optimumnya di ketua umum partai semua.
ada faktor Pak Jokowi yang diakui kan. Ya. Artinya optimum kepentingan kami bisa berbeda dengan optimum kepentingan presiden yang punya pengaruh terhadap banyak sekali variabel faktor. Ya. Termasuk Nah, ya kan ada yang pertanyaannya curiga. tadi kan. Jadi Termasuk kalau karena lain kalau dia jadi makin besar kalau ya. Demokratnya merespon baik. Tidak ada yang kedua PKS-nya dia netralin dulu, Bro. Oke, kita ntar dulu ya. Kita sidang majelis suro dulu untuk mengevaluasi dulu nih. Kenyataannya udah kampanye bareng lagi, Bro. Kan udah turun ke daerah kemana-mana dan kesannya Mas Anies kalau dari gua hanya lihat medsos seperti tidak ada terjadi apa-apa. Nggak ada tuh di medsos Mas Anies mohon maaf kepada Demokrat, kagak ada. Langsung aja ada foto kegiatan Karena dengan bagi PKS. Mas Anies Demokrat yang keluar ya. Iya. Dari Jadi, koalisi perubahan. nah cuman susah Oh, kan? gitu ya, ini ya. Ya, dan keluar. Akhirnya dia menempuh jalan itu. Tapi kan begini, kalau mohon maaf lah, mungkin jam terbang kita agak rendah. Faktanya Kenapa jadi humble kawan? bukan humble, Bro. Partainya kan ada yang terluka, Bro. Oh iya. Kalau ada yang merasa terluka, lu minta maaf juga nggak ada salahnya. Tapi kan nggak ada permintaan maaf. Mantap. Belajar. Kita nggak mau bilang gua benar. Ini kayak, ya udahlah, Bro. Kita ngerti nggak lu? Iya. Jangan berdebatkan, jadi chicken and egg nanti. Kalau nanti chicken and egg nih, Antara kata Mas Anies lu lu yang keluar, keluar, iya. kata di sini gua yang bikin tuh koalisi Gua dijegal. sampai pagi. Cuman kan faktanya ada yang terluka, Iya. ada yang ada dan sebagai orang yang punya jiwa besar dan mungkin juga bijaksana ya harusnya ada permohonan maaf. Nggak lihat kita, gua nggak lihat. Udah ada belum lihat permohonan maaf dari Mas Anies kepada kepada Demokrat? Pak Dirman. Even kalaupun ada maaf dari Pak Dirman itu bukan Mas Anies gitu. Ya artinya Bang itu Surya kan. minta maaf nggak? Ya artinya gua nggak tahu deh, gua belum lihat. Artinya kan kalau Iya, kita kenapa mau ya? wisdom, ya teori lama lah. Terima kasih, minta tolong, minta maaf. Iya. Ada nggak berterima kasih sudah bersama perjuangan selama ini? Dalam kultur Jawa, itu kalau kata El Komandante Bambang Pacul kan. 3 kata yang Dua dari kata. kecil, Oh, 2 kata. kata yang dari kecil diajarkan dan ditanamkan. Ya, Terima dan kasih, kalau orang nggak punya 2 kata Nggak ini jawani. tidak punya kultur yang kuat. Berarti kalau Terima ada yang kasih. terluka Terima dan kasih. minta Minta maaf. maaf. Iya. Berarti kalau ada yang merasa terluka dengan kita dan udah rame se-Indonesia, kita nggak minta maaf, berarti dalam teorinya Al Komandante nggak jawani. Ya, kulturnya nggak kuat. Nggak, berarti nggak kuat Ada kulturnya. jawani tapi nggak kuat. kultur. Nah, gini. Nggak kuat kultur. Dan rumus kemenangan Kangen adalah gua Pak Pacul. rumus kemenangan dalam elektoral adalah Jawa. Jawa. Yang selama ini Dan- diyakini dan di exercise. Tapi memang ya susah ya. Itu artinya ya gitulah. Gua ya orang yang ini emosi teraduk. Gini, ini Emosi teraduk. satu mitos lagi lu mungkin bisa analisa. Apa? Gimana? Satu mitos. Itu apa? Mutas bukannya dapat apa? Bukan. Mitos yang lain. Mitos sih Paman. Bahwa kan tadi ada dihianati, dijegal itu perasaan Pak Demokrat, perasaan Mas Anies, Pak SBY dan Mas Ahaye yang caw kan. Dan gua rasa, mohon maaf ya. belum tanya. Lanjut, Gua kan mau nanya dulu lanjut, baru lu lanjut. komentar nanti. Faktor Jokowi juga ada di sini. Makanya Pak SBY meng-highlight itu ada kekuatan lain. dia Ada sebut menteri yang lain. intensif katanya. Intensif. Kemudian ada kingmaker di belakang menteri Dan itu orang juga. bilang itu Bang Sandi, Paman. Ya karena ada 2 faktor yang kemudian orang jadi banyak berbincang. Yang pertama sebelum rame-rame Pak Surya menghadap presiden dan katanya orang-orang yang menyaksikan ya itu gesturnya baik. Baik maksudnya nggak ada yang wajah muram Pak Surya kembali ke Nasdem dan kata Happy. keterangan orang Nasdem happy. Tingkat approval rating 90% lah kurang lebih gitu kita bisa simpulkan. Dan yang kedua, lihat bagaimana Pak Prabowo menghadapi situasi Caimin. Nothing to lose, still masih senyum. Ini entah Pak Prabowo sebagai manusia yang sudah berubah, Makin canggih. makin canggih barang ini, atau memang Pak Prabowo memang tahu ini this is the only the part of the game gitu. Bahkan hidup PKB masih Dan bergemuruh bilang bahwa dalam PKB akan acara kembali politik. lagi gitu beliau. Iya. Berarti ya belum selesai lah gamenya, Bro. Berarti gini Apa aja. yang lu bisa baca dari 2 peristiwa ini? Apa yang pertama tadi pertanyaan? Bang Surya ketemu Pak Jokowi dan katanya berjalan baik. Seandainya benar, berarti bagi Pak Jokowi nggak ada masalah Anies Caimin. Berarti kan itu aja. Berarti hipotesa yang mengatakan selama ini Pak Jokowi tidak kehendak Mas Anies berlayar, berarti itu tidak terbukti, ya kan? Berarti ya nggak apa-apa bagi Pak Jokowi. Berarti kalau mungkin ini optimum gitu loh.
Ini teori optimum nih. Kalau lu pakai teori tadi, untuk Anies AHY optimum untuk Bang Surya, Mas Anies, PKB, Caimin dan Presiden Jokowi. Kalau pakai optimum. Anies Imin. Iya, Anies Imin. Lu bilang AHY barusan. Anies Imin, sorry, Anies Imin. Meskipun Jokowi ada Jokowi pun lagi. Iya dong. Iya. Kalau Pak Jokowinya nggak, berarti membuktikan bahwa nggak benar Jokowi tidak menginginkan Anies berlayar. Kalau kalau dia misalnya marah, Pak Suryanya nggak happy, berarti itu nggak terbukti gitu loh. Kalau gue lain, gue lihatnya Paman. Gimana? Apapun hasil percakapan Bang Surya dan Pak Surya dengan Pak Jokowi kan kita nggak bisa tahu. Betul. Dan suasana hatinya nggak bisa tahu. Tapi paling tidak Pak Surya dengan senyumannya udah berhasil meyakinkan Caimin untuk jalan koalisi ini. Betul. Kalau bagi gua nih. Jadi dia bisa hanya karena empat mata kan ya. Empat mata. Kecuali Pak Jokowi yang cerita Iya. sama orang Ya kita nggak tahu. atau Bang Surya yang cerita sama orang. Iya. Berarti bisa jadi karena nih, tapi ada poin yang menarik juga loh. Gue nggak tahu ya. Ini kan bikin Bro. lu tenang aja, Caimin. Caimin. Oke. Bro, Presiden sebentar. on my side. Ternyata lurah itu saya. Bentar. Nah, itu juga pertanyaan gua. Apakah ada pertemuan antara Caimin dengan Presiden Jokowi sebelum mengambil keputusan ini? Itu nggak tahu. Harusnya kan kalau Gimana? beliau sebagai teman koalisinya Presiden hari ini, PKB ngomong dulu sama Presiden. Pulau Nuwun ya. Pak, saya berlayar sama bahasanya bisa jadi berbeda loh. Jadinya itu udah lain. Pak, saya jadi berlayar kepada partai pendukung Bapak juga, namanya Nasdem. Jadi dua-duanya udah partai pendukung Bapak. Anies, Imin. Ini kan tergantung ini kan. Kadang-kadang gini, telling the truth but not the whole truth. Nah, lain kalau Ya, Pak Jokowi juga mungkin dapat half truth juga. Percaya tapi verifikasi. Tapi gini bro, kalau ternyata tidak ada pertemuan dengan Caimin, Bang Surya dan Jokowi, berarti Bang Surya mewakili Caimin aja. Berarti kan Dinda itu di edit ya. Berarti kan gini ngomongnya, Dinda. Tidak ada pertemuan langsung, itu gua nggak tahu tuh miss tuh Iya, informasi. masalah bener atau enggak presiden happy atau enggak. Cuma mereka berdua yang Iya, tahu. cuma mereka berdua yang tahu. Jadi kalau Tapi sekarang- buat gua senyuman Bang Surya itu menjadi garansi bagi Caimin. Tenang Gitu. aku. Oh tenang nih, aman nih Bang Surya gitu. Iya, Masalah apa yang terjadi di dalam bisa aja kan presiden. Dalam kultur birokrasi politik Iya, dan kita ya. kita tahu bos, Pak Surya ini udah punya experience panjang di politik. Iya kan? Tahu cara mengelola ekspektasi orang, tahu cara memperlakukan orang. Begitupun Pak Jokowi, ketemu orang tiap hari dari maling sampai ustadz dia ketemu tiap hari. Berarti bisa jadi gini dong. Iya kan? Nanti Bang Surya datang ke Jokowi, Jokowi dialog imajiner. Nih Iya, imajiner, mohon maaf nih, imajiner. Iya. Bang Suryanya bilangnya ini udah aman. Ini mantap ini. Jokowinya bagus Bang. Bagus bang. Bagus bang. Terima kasih. Ini bagus. Udah benar. Oh ya kan? Enggak. Bagus. Nggak tahu, gua kebayang gini, misalnya nih, Iya, lu kebayang kan kayak presiden kan? dialog imajiner. Iya. Pak SBY gimana? Pak SBY. Terus saya Kita kasih tahu nggak? Bisa deh. Ini imajinasi. Imajinasi. Dan itu dilihat Pak Surya misalnya kan. Ya. Kita kan nggak tahu nih apa Nah, yang terjadi. begitu sampai kepada Mas Anies, ini kan empat mata semua. Iya. Bang Surya nggak cerita semua. Pokoknya, Adinda, kita berjuang untuk Adinda menggapai kemenangan. Presiden. Sekali kita tetap bersama Adinda. Saya sudah lapor Presiden dan kita terus. Gak ada. Jadi Mas Anies pun, wah berarti abang masih firm. Kan gitu. Karena telling the truth but not the all whole truth. But sometimes dalam ilmu PR, telling half truth is lying. Sometimes. Kan Sometimes. not always. Not always. Jadi itu PR, itu ilmu PR. Ya, Telling for the several truth, but not all the circumstances truth. aja. Sometimes telling half truth is lying. But Not always. But we still have a wild card. It called a white lying. white lying. Kalau bahasa Arabnya takiyah. That's Apakah the itu- wild card. Nah, Apakah tapi itu bos, Pak Surya lagi bertakiyah? Kita nggak tahu. tahu ya takia kan? Takia ke Jokowi, takia ke Mas Anies. Kita cukupkan. Sudah. Kasih lu pesan terakhir. Enggak ada lah. Enggak, ini terakhir aja. Ini Dipotong-potong aja dan nanti itu enggak. rasa-rasa gua. Makanya kemarin itu gua baru menginstal Thread.
Apa? Main Thread. thread ini. Thread. Thread apa sih? Thread ini. Oh, kayak Twitternya Twitter. Instagram. Boleh juga nih gue bilang. Nah, akhirnya gue tes lah main thread. Lu nggak main X lagi? Enggak, akhirnya di Setelah thread, Tarzan X. akhirnya thread itu gue akhirnya kemarin tiba-tiba juga merenung-renung apalah yang terjadi ini. Iya. Disitulah gue ingat Heeh. apa mungkin hikmah dari Imam Ali bin Abi Thalib itu loh. Nah, For some point gue pernah juga, oh bener gue pernah mengalami kesalahan juga dalam hidup dan gue setuju dengan statement itu. Apa dia bilang? Jangan pernah mengambil keputusan ketika marah. Jangan pernah memberi janji ketika gembira. Gua melihat itu terjadi di kemarin. gimana? Jadi Caimin tuh lagi marah ketika dia merasa tidak dilibatkan dalam membuat koalisi Indonesia Maju itu. Versi lu. Versi gua nih. Versi Pak Zul lain lagi. Lain lagi. Sehingga dia menggunakan momen itu untuk gitu. Nah, Oh, ini kayak gua ngerti gua. Pernah gua misalnya kalau pacar kita selingkuh, satu ketahuan, kita maaf ini jadi Lagi marah. kartu satu nih surplus nih kita. kita Itu, pakai nih kan. iya. Dia pakailah momen itu, dia lihat di situ. Nah, di situ tuh Kasih dekat namanya? dulu Bapak. Jadi di tempat lain yang dia mau masukkan tadi teori tadi kalau memang udah sepakat mau deklarasi berarti kan Mak Caimin intercept di tengah. Nah, ada yang lagi marah akhirnya bertemu dengan yang lagi gembira. Bang Surya lagi gembira dia. Wah, mantap ini katanya kan. 20% gembira dibuatlah ini. Dengan konsep Terbuatlah janji. Not tell the truth, Ya, but not the whole truth. Ini imajiner, dia imajiner. Kalau enggak kena juga kita ya. Gue kan? pikir yang terakhir yang lain itu. Enggak dong, karena gembira. Nah, Iya. akhirnya terbuatlah janji-janji ketika gembira. Jadi 20, bisa begini kita. Gembira nih barang. Nah, itulah. Ternyata ada yang tersakiti dalam Nah, ternyata kegembiraan. ada yang tersakiti karena lagi gembira itu. Kan gembira, wah 20 cuman 2. Langsung aja udah salaman-salaman dan Artinya apa pesannya apa? Kalau nggak sekarang kita nggak akan pernah ketemu lagi. Nggak pernah lebih. Nah, berarti kan artinya, nah cuman itu tadi pelajaran ya. Berarti kalau kita mau membuat langkah-langkah itu jangan marah, nggak boleh marah, tenang dulu. Kalau nafsu. Iya itu tadi sama juga kan. Artinya itu ya gue itu aja sih tadi. Nafsu itu Jadi, termasuk dalam lebih ke dekat. pandangan gua- Nafsu itu lebih dekat spektrum bahagia atau marah? Ya nggak tahu juga ada juga orang Nafsunya marah. Iya kan Bernafsu amarah itu bagian, banget, enggak benar, amarah bagian nafsu kan. Birahi. Kan apa kan nafsul mutmainnah, nafsul amarah, nafsu apa kan? Lawamah ya kan? Apa tuh? Agaknya. Ini memang Ya udahlah, sampai jumpa lagi. nih. Tunggu. Ini apa yang Oh lu ini. bawa? Jadi begini, walaupun Tuh gue pikir itu. Ya, ya, ini tadi ada kaos. Rame-rame ini kan. ini ada kaos yang paman pakai. Ya. Tadi State protects right, not ini coba. left. Nah, ini adalah kaos produksi daripada Ketua politik. politik. Jadi gini, semakin banyak produksi total politik ini, jadi apa namanya tentu tim semakin lebar dan besar, ya kan. Terus gaji karyawan bertambah. Harusnya. Ya, jadi iklan-iklan di YouTube ini kurang untuk membiayai karyawan yang bertambah. Maka itu belilah baju kaos ini. Yang memang kita jual agak lebih mahal dari harga biasanya. Jangan dilihat dari kalau bilang kaos gitu kok mahal amat. Itu untuk mensupport total politik. Untuk kita tetap bisa menghasilkan konten-konten Konten yang bermutu, menghibur dan mengedukasi, ya kan? Dan untuk membuat kita tidak terlampau gembira Pokoknya cek dan YouTube. tidak terlampau marah melihat politik pokoknya kita. cek Instagram total politik. Ya kalau enggak DM ke Cakra atau di Vio. DM Jagra bisa dipakai karena banyak juga kita lihat di komen-komen itu, Mas Ari kaosnya di mana tuh dapat mana? Nah, inilah dia. Silakan dibeli ya untuk mensupport total politik. Aku ini wis tuwa. Ora iso senang-senang tenan, ora iso sengit-sengit tenan. Kalau gua Johan Budi. Makanya- Johan Budi di minggu lalu. Hidup sak madyo. Iya. Kalau gua Johan Budi. Gimana? Minggu lalu dia ngomongnya. Boten korupsi, boten ngapusi, boten lapo-lapo. Sampai jumpa. Boten nopo-nopo. Boten lapo-lapo. Boten lapo-lapo. Ngeri lu ah. Tengah malam, trio tengah malam.